periode waktunya itu selama 10 tahun, 2010 sampai 2020. Nah, ternyata di kecamatan di Kota Salatiga, di kecamatan Kabupaten Semarang, di kecamatan Getah itu di tahun 2010 sama 2011 datanya nggak ada, berarti kan kosong. Nah, itu nanti datanya menjadi unbalanced panel. Kemudian short panel itu adalah jumlah individu lebih banyak dari jumlah waktu. Sedangkan long panel itu apa? Jumlah individu kurang dari jumlah waktu, atau waktunya itu lebih panjang daripada individu yang diamati. Nah, model regresinya ya seperti biasa, yaitu YIT. Subscriptnya pakai IT karena datanya kita adalah data panel. YIT sama dengan alpha plus beta X1T, X1IT plus B2X2IT sampai dengan beta N XNIT plus epsilon T. Keterangannya masih sama, yaitu ini konstanta atau intercept, ini ada slope atau koefisien regresi. Nah, ini analisis data time series itu berbeda dengan analisis data panel. Balik. Analisis data panel itu berbeda dengan analisis data time series. Kalau data panel statis dan dinamis pun prosedur analisisnya juga berbeda. Kalau time series kan depannya sama semua, yaitu distasioner, differentiate dan lain-lain. Nah, kalau data panel itu langkah pertama, kalau di regresi biasa itu kan untuk analisis membuat model regresi kita perlu mengecek uji asumsi regresi klasiknya dulu, baru permodelan. Apakah data kita itu bagus atau tidak, baru kalau sudah bagus maka buat model. Nah, kalau statis itu kayak gitu. Langkah pertama adalah kita memilih model estimasi yang terbaik. Nah, model estimasi yang terbaik itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah common effect atau orang sering nyebutnya full least square. Kenapa? Karena metode yang digunakan adalah metode OLS atau ordinary least square. Kemungkinan yang kedua adalah fixed effect. Kemungkinan yang ketiga adalah random effect. Nah, itu adalah 3 kemungkinan model estimasi terbaik dari data panel statis. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau common effect itu punya asumsi bahwa hasil setiap pengamatan individu itu dia nggak ada bedanya, sehingga kita mengamatinya itu bukan by individu tapi ya variabel secara umum. Tapi kita nggak bisa membacanya lebih spesifik karena ini asumsinya tidak ada perbedaan antar individu dari ke waktu. Kalau nggak ada bedanya, ngapain kita harus amati? Gitu. Kemudian kalau fixed effects itu analisisnya lebih spesifik karena dia bisa mengamati, kita bisa mengamati efek individu dari waktu ke waktu. Atau misal tadi kita mengamati apa tadi, ke konsumsi di kecamatan, konsumsi di Kabupaten Semarang. Kalau full least square, nah kalau full least square itu ya membuat model regresi kesimpulannya hanya sampai situ. Tapi kalau fixed effect kita bisa nyari tahu, oh mana sih kecamatan di Kabupaten Semarang yang konsumsinya paling tinggi, mana konsumsinya yang paling rendah, mana yang menyumbangkan PDB paling besar di kecamatan mana. Nah, itu analisisnya bisa lebih spesifik. Itu kalau model apa, fixed effect. Kemudian kalau random effect itu ya estimasinya hanya menyatakan bahwa variabelnya itu dia bersifat random. Nah, itu saja. Jadi untuk estimasi yang paling baik, yang mana yang paling baik adalah
fixed effects, kemudian apa? Random effect. Pertanyaan selanjutnya kan bagaimana cara kita menentukan mana model yang terbaik kan gitu. Caranya adalah pertama kita akan menganalisis yang common effect. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis fixed effects. Keduanya ini dibandingkan dulu. Nah, membandingkan common effect dengan fixed effects untuk menentukan mana yang terbaik itu ada ujinya, namanya adalah uji Chow. Nah, keputusannya, kriteria ujinya, kalau ini dia yang terbaik common, kalau p-value-nya, p-value dari uji Chow-nya ini lebih besar dari alpha. Kemungkinan hasil yang kedua dia akan fix efek yang terbaik. Jika apa? Jika uji Chow-nya p-value-nya itu kurang dari alpha. Itu langkah pertama, yaitu kita analisis common effect, fixed effect, kemudian keduanya ini diuji dengan uji Chow untuk melihat mana yang terbaik, common atau fixed effect. Nah, kita lihat berarti kemungkinan yang pertama yang terbaik adalah common. Ini kemungkinan yang pertama. Berarti selanjutnya dibandingkan dengan siapa? Yang ketiga, yaitu random effect. Nah, kalau kemungkinan pertama yang terbaik common, selanjutnya dibandingkan dengan random, ini namanya adalah pakainya uji Lagrange multiplier. Kalau p-value, kemungkinan yang pertama adalah kalau dia yang terbaik common, maka p-value-nya dia lebih dari alpha. Kemungkinan yang kedua, dia yang terbaik adalah random, kebalikannya berarti jika p-value kurang dari alpha. Nah, kemungkinan yang kedua berarti yang terbaik mana itu? Fixed effect dibandingkan berarti dengan random effect. Nah, untuk membandingkan fix dengan random itu pakainya uji apa? Namanya uji Hausman. Nah, dia model terbaik antara fix sama random ini ketika diuji dengan Hausman, yang terbaik akan fix effects jika p-value-nya kurang dari alpha. Yang kedua, random effect jika p-value-nya lebih dari alpha. Nah, itu yang akan kita lakukan, yaitu mencari common effect, fixed effects, dibandingkan kalau sudah hasilnya dibandingkan dengan random effect. Baru nanti kalau random ini metodenya ORS juga, common itu juga ORS. Kemudian nanti kalau sudah ketemu model terbaik, baru nanti diuji apakah model kita ini, model yang terbaik ini dia sudah memenuhi asumsi Gauss-Markov atau belum. Baru nanti bisa diinterpretasikan. Nah, kurang lebih begitu cara analisis data kanan statis. Ada yang hari ini menggunakan data seluruh provinsi di Jawa Tengah, kabupaten kota di seluruh kabupaten kota di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sampelnya adalah 280, periode waktunya adalah 8 tahun. Unit observasinya tadi kabupaten kota di Jawa Tengah. Dengan variabel dependennya itu adalah poverty, artinya penduduk miskin, jumlah penduduk miskin. Kemudian ada GDP, itu adalah PDB NDHK tahun 2010, satuannya adalah miliar. Kemudian wage itu adalah upah minimum
dalam satuan ribu. Kemudian life itu angka harapan hidup dalam satuan tahun. Kemudian unemployed itu tingkat pengangguran terbuka dalam satuannya persen. Nah, ini bisa di copy semuanya, terus di Jadi kalau semisal ini yang modal terbaik fix, kemudian kan fix berarti dibandingkan dengan random uji Hausman kan, maka ini nggak perlu. Jadi kan ini kan dua kemungkinan, berarti dua opsi, pilih salah satu berdasarkan hasil yang tipe datanya kita itu apa, tadi series atau apa cross section, maka kita perlu memberitahu dulu kalau time series itu pemainnya kemarin apa? TS set. Nah, kalau data panel itu adalah XT yes, XT set. XT set yang menunjukkan data panel siapa? Ambil kursi Pak. XT set siapa yang menunjukkan bahwa data kita itu data panel? Data panel itu harus ada apa tadi? Individu, harus ada waktu. Dan individunya kita siapa? Yang diobservasi itu siapa? Variabelnya ini, di antara variabel ini yang menjadi unit observasi siapa? Frekuensi. Terus waktunya adalah apa? Sudah? Nah, akan muncul di sini keterangan merah. Nah, kalau ada merah kayak gini tuh dibaca, maka kita akan tahu penyebab dia merah apa. Ya, ini keterangannya adalah string variable not allowed in var list. Artinya variabel string itu apa? Yang warnanya, variabel yang warnanya merah. Nah, berdasarkan inputan data kita ada tidak yang warnanya merah? Ada siapa? Regency. Maka kita perlu merubah dulu yang regency ini menjadi warna nggak merah, yaitu warna biru. Caranya kamu bisa pakai yang seperti di modul itu, atau ini cara kalau pakai tools, atau bisa pakai komen. Caranya adalah encode. Yang mau kita rubah siapa tadi variabelnya? Regency kan? Jadi regency. Kita akan membuat variabel baru. Komen membuat variabel baru itu apa? Gen. Kita kasih nama regency itu bukan regency lagi, tapi provinsi atau prov. Oh kok prov? Regency itu apa? Kabupaten kota. Kota. Iya. Komen ini.
Nah, kamu lihat di data editor dalam kurung kapot. sudah muncul variabel baru belum? Sudah, tulisannya jadinya warna apa? Biru. Nah, itu nanti yang selanjutnya variabel yang akan kita pakai sebagai panelnya, bukan regensi tapi kabupaten kota. Nah, baru kita kasih tahu ke Stata bahwa tipe data kita adalah data panel. Caranya apa? Extension kota kemudian year. Sudah? Nah, akan muncul gini. Coba. Nah, kalau sudah komennya sudah selesai, itu hasilnya dibaca. Tulisannya apa ini? Panel variabel yang menunjukkan variabel panel siapa? Kabupaten. Jenis panelnya apa ini? Strongly balanced. Berarti kita datanya seimbang, sangat seimbang. Time seriesnya, time variabelnya adalah year dari tahun 2011 sampai 2018. Oke, itu pertama kita ngasih tahu bahwa data kita adalah data panel. Yang kedua adalah tadi kita mencari model estimasi yang terbaik. Tadi ada 3 opsi ya, yaitu siapa? Common, fixed effects, kemudian random effect. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama adalah common, membandingkan antara common dengan fixed. Nah, sekarang common dulu. Common itu metodenya OLS, berarti komennya ya sama kayak regresi biasa, yaitu apa? Variabel dependennya siapa tadi? Oh sorry, datanya kita ini tadi kan satuannya beda semua, ada miliar, ratusan, ada ribuan, ada tahun, ada dalam bentuk persen. Karena datanya ini jenisnya beda semua, ada miliar itu ke miliar ke ribu, kemudian ke tahun ke persen, itu kan jauh. Maka kita seragamkan dulu datanya kita. Caranya adalah dengan transformasi logaritma. Maka yang selain satuannya dalam bentuk persen, itu kita rubah semua dalam bentuk logaritma. Yang persen berarti tidak perlu. Yang persen itu variabel siapa? Unemployed. Maka ini biarin aja. Selain unemployed berarti kita rubah dalam bentuk logaritma. Caranya adalah kita kasih nama variabel yang logaritma ini, persen ini, tambahin huruf L di depan. Berarti L poverty. Diperoleh dari nilai logaritma dari variabel poverty. Begitu terus sampai Y.
Sudah belum? Belum. Di sini kamu lihat di data editor sudah muncul nilai dalam bentuk logaritma. Sudah? Sudah semua? Ya, silakan diselesaikan. Cari kenok. Bisa cari. Dan random effect. Pertama kita akan membuat estimasi yang common effect. Itu metodenya pakai OLS. Maka fungsinya yaitu menggunakan fungsi yang sama kayak OLS, yaitu apa? Regress. Variabel dependennya siapa? L poverty. Poverty. Cuma kita pakainya yang sudah dalam bentuk transformasi, yaitu L poverty. X1-nya siapa? GDP, berarti LGDP. X2-nya adalah LPG. X3-nya adalah perawat dan unemployed. Sudah? Kalau sudah di enter, nah ini adalah output dari model siapa? Common effect. Sudah belum? Nah, sekarang selanjutnya kita estimasi yang fixed effects. Caranya adalah pinjam fungsinya regress ini, tapi regress ini diganti dengan extract. Kemudian belakangnya ini ditambahin koma FA. FA itu fixed effect model. Sudah? Kalau sudah di enter. Nah, di sini akan muncul keterangannya adalah fixed effect within regression. Variabelnya kapita. Nah, ini R square-nya kalau pakai within itu 0,0113, kalau between itu 0,01, kalau overall secara keseluruhan yaitu 0,0062. Dan sini koefisiennya ini konstantannya, kemudian muncul nilai sigma residual, kemudian sigma error term-nya juga muncul, rho-nya muncul. Rho itu fraction dari varian dari UI. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan common effect dengan fixed effects, mana yang terbaik dengan uji apa tadi? Uji cow. Nah, uji cow itu tidak perlu ada perintah khusus karena dia secara eksplisit muncul di output fixed effects. Mana yang uji cow ya ini, hasil uji cow-nya ini. Makanya langkah mencari
common dulu baru fixed effect, karena uji cow itu dia muncul secara tersurat di fixed effect. Nah, nilai probability-nya atau p-value-nya uji cow ini berapa ini? 0,6. Lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Lebih dari alfanya kita katakanlah 5%. Berarti yang lebih dari, maka keputusannya model terbaiknya siapa? Common atau fix? Common. Maka langkah selanjutnya kita akan bandingkan common dengan random. Ujinya pakai apa? Uji like rank multiplier. Tapi sebelum kita masuk ke random effect, fixed effect ini kita simpan dulu. Caranya estimate. So, kita kasih nama FEM, singkatan dari fixed effect model. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita beralih ke random effect. Untuk komen random effect, pinjam aja komen fixed effects, tapi FE-nya itu tinggal diganti dengan RE dari random effect. Kalau sudah, enter aja. Sudah? Kemudian kita simpan outputnya, yaitu estimate score. Kita kasih nama RAM. Sudah? Kemudian kita pakai uji apa? Lagrange multiplier, itu komennya adalah xt test 0. Kalau sudah, adalah nama ujinya itu adalah Bruce and Pagan Lagrangian multiplier test for random effect. Di sini akan muncul juga model bersamaannya. L poverty yaitu kabupaten kota, rumah T sama dengan XB. XB itu apa? Terus kemudian U kabupaten kota, U-nya berapa ini? 0. Kemudian E-nya berapa ini? 0,03. Koefisien L poverty-nya adalah 0,038. Nah, yang dilihat untuk Lagrangian multiplier ini yang mana p-value-nya? P-value-nya ini lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti keputusannya model terbaiknya siapa? Common effect. Ya, berarti itu model terbaiknya. Berarti kesimpulannya bilangnya gini, model estimasi terbaik dari alpha sebagai dependent dan GDP, wage, life, dan unemployed sebagai variabel independen adalah model terbaiknya siapa? Common Effect. Dengan model persamaannya berarti gimana? Nah, ini cara dari UTS-nya kemarin, model bersama. Cara nulis model persamaan itu ada nggak bisa semua. Dari 5 kelas yang benar itu cuma
Model persamaannya, cara nulisnya adalah, oh ya, model persamaan sama rumus itu maknanya beda jauh. Kalau rumus itu hanya hitungan yang menghasilkan nilai akhir, dan hanya itu aja, nggak bisa diinterpretasikan. Tapi kalau model persamaan itu kita bisa melihat fenomena dari variabel-variabel yang ada di dalam model persamaan. Maka kita bisa bercerita berdasarkan model, tapi kita nggak bisa bercerita berdasarkan rumus, karena dia nggak bisa menggambarkan apapun. Tapi kalau model persamaan, makanya kalau saya selalu bilang, apa saya pernah bilang dalam ekonometrik atau komputer statistik pernah bilang rumus, tidak pernah kan? Tapi pemahamannya saudara selalu model itu sama dengan rumus, padahal itu maknanya beda jauh. Nah, harusnya saya bilang berkali-kali itu masuk di alam bawah sadarnya, kamu tuh sudah nggak berurusan sama rumus, kamu urusannya sama model persamaan. Tapi ternyata nggak ada yang masuk. Nah, cara nulisnya model persamaan gini. Ini yang berada di ujung ini itu sebagai variabel dependennya atau berada di ruas kiri. Yang atas saja ini. Berarti ini nulisnya siapa? L. Oh, ini kan di ruas kiri. Berarti sama dengan. Karena rumus karena model persamaannya itu apa? Gitu. Sama dengan alfa plus beta 1 x 1 plus beta 2 x 2 sampai dengan beta n x n plus f. Berarti ini konstanta. Konstanta yang mana? Yang bawah ini. Ini keterangannya. Konstantanya berapa? 2,07. Kemudian naik atas. Naik atas itu yang ini. Koefisien regresi. Ini nilainya berapa? Min. Berarti ini min 0,03. Miliknya siapa? LGJP. Karena LGJP. Nah, variabelnya ini jangan dihilangi, jangan cuma angka aja. Terus bawahnya berapa? Bawahnya 0,01. Miliknya siapa? Kemudian bawahnya lagi 0,81. Miliknya siapa? Kemudian bawahnya lagi 0,06. Miliknya ANY plus epsilon. Nah, ini model persamaan. Dia ceritanya apa? Bahwa walaupun nggak ada DCP, RW, live, unemployed, apakah masih ada kemiskinan? Masih. Nilainya sebesar berapa? 2,07. Nah, ini kan menjelaskan fenomena kan model persamaan. Kalau kamu tulisnya hanya 2,07 min 0,03 plus 0,01, hanya angkanya aja, itu berhitung. Bukan itu berhitung biasa, tambah kurang bagi. Jadi bisa ya menulis persamaan, model persamaan. Dan dibiasakan kalau analisis itu ya jangan analisis yang penting gak ada merahnya, berarti udah bener. Tapi harus kamu baca ini analisisnya namanya apa. Ini kan semuanya ada keterangannya. Oh, namanya ini adalah Buchmacher Lagrangian multiplier. Untuk apa? Random effect. Makanya dibiasakan membaca. Depan mata sudah ada, tapi bingung sendiri karena nggak mau baca. Ya. Jadi literasinya mulai dilatih. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada tadi karena model estimasi terbaik kita adalah apa? Common effect yang menggunakan metode OLS, maka kita perlu ngecek apakah model common effect-nya kita sudah terbebas dari asumsi Gauss-Markov. Dan ini mayoritas yang dapat Arjuna kemarin lupa bahwa panggil dulu model terbaik, jangan langsung bablas karena maknanya beda. Nah, ini model terbaiknya, model estimasi terbaiknya tadi siapa? Common. Maka commonnya dipanggil dulu untuk recall stata bahwa oh ini model terbaiknya. Sudah dipanggil? Nah, ini sekarang kita akan mengecekkan heteroskedastisitas. Nah, ini saya ada tambahan. Kalau kita model terbaiknya itu pakai common, maka kan OLS, maka kita pakai biasa, yaitu Bruce-Magen. Pakainya adalah head test. Tapi nanti semisal model terbaikmu itu estimasi, kalau kamu punya data terus kamu analisis spesifiknya atau apa, ketemunya itu adalah fix karena mayoritas itu fix yang model estimasi terbaik. Kenapa? Karena fix itu interpretasinya lebih spesifik, tadi bisa melihat efek individual satu persatu. Jadi per kabupaten kita bisa baca, kalau perlu nggak bisa baca, atau common itu kita nggak bisa baca. Nah, kalau model estimasi terbaikmu itu fix efek, nanti pakainya itu bukan Bruce-Magen, tapi pakainya XT-Test 3. Namanya adalah World Test for Group-Wise Heteroskedasticity. Namanya beda ya. Kalau ini Bruce-Magen, kalau ini apa? Modified World Test for Group-Wise. Jadi beda. Kalau ini komennya head test, kalau ini komennya XT-Test 3. Nah, modified wall test for group wise ini dia tidak ada, dia adalah komen eksternal dari stata, maka perlu install dulu nanti, diinstal baru nanti pakai komen ini untuk uji heteroskedastisitas. Itu permisalan kalau kasus nanti model estimasi terbaiknya apa? Fix effect. Berdasarkan kasus yang kita pakai hari ini, model estimasi terbaiknya adalah common effect, maka ya kita menggunakan ini. Sudah? Nah, ini namanya adalah apa? Bruce-Magen Whisper Test for Heteroskedasticitas. Nah, nolnya bilang apa? Konstan varian. Artinya apa kalau konstan varian? Homos atau heteros? Homos. P-value-nya apa ini? Lebih dari alfa atau alfanya 0,05. Berarti keputusannya tolak H0 atau tidak tolak H0? Tidak tolak H0. Tidak tolak H0. Berarti adalah apa? Variannya konstan. Bilangnya kenapa begitu? Karena H0-nya bilangnya konstan, Pak. Yang bermakna kalau variannya konstan berarti terbebas dari heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Nah, kalau mau analisis itu ya berarti dimulai dari apa? Hipotesis. Ini tadi apa? Konstan. Kriteria ujinya adalah jika
nol. Karena berdasarkan analisis diperoleh p-value-nya berapa? Diperoleh nilai nilainya berapa? 0,58 artinya lebih besar dari alfa 0,05 maka tidak tolak H0 artinya varian konstan atau rumus ketes kira-kira lebih enak bilangnya begini atau lebih enak uji heteroskedastisitas karena p-value-nya ini lebih dari alfa maka tolak nol hanya sampai situ. Kira-kira sudah ada kesimpulan belum kalau ngomongnya gitu? Belum kan? Kamu cuma bilang oh p-value lebih dari alfa lah alfa itu berapa? Kalau tidak tolak nol kamu bilang apa? Kesimpulanmu apa? Kan gitu dong. Sama bilang ini, kira-kira kamu ada yang ditanyakan lagi nggak kalau kamu bilangnya ini? Enggak kan? Karena kamu bilangnya jelas. Ciri orang yang suka berbohong mesti itu kalau ngomong muter-muter, nggak jelas, nggak ada kesimpulan. Ya. Nah kita orang statistik nggak boleh kayak gitu. Ngomongnya harus jelas, harus rinci. Bukan berarti saya sudah berusaha ngomongnya ini masih disalahkan terus enggak. Itu karena saya mau kamu itu on track. Jadi kalau orang hitung-hitungan itu ya gini gitu. Kalau ya gini ya jalannya boleh berbeda, tapi harusnya kesimpulannya jadi dibiasakan ketika nulis, ketika bicara itu alurnya jelas gitu. Oh ada hipotesis, oh ada kriteria uji. Kriteria uji itu adalah kapan kamu bisa ngomong gini, itu kriteria uji. Terus hasil analisisnya bagaimana, maka kesimpulannya bagaimana. Nah yang kemarin jawabnya kayak gitu, ada yang tak jamin, ada yang sedikit nada tinggi. Ya yang kemarin jangan nanti misal nilai sudah keluar kemarin dijumin padahal kayaknya udah semua belum tentu juga ya. Jadi karena berdasarkan pengalaman nanti kalau saya sudah arahkan ke sana atau belum bisa tanda saya tinggi kamu suka semua makanya tak belain saya daripada kamu lupa ya tak ikuti alurmu. Tapi itu yang ingin saya perbaiki adalah cara bicaranya itu harus jelas. Ada sebab, ada akibat, ada kesimpulan. Terus model persamaan itu tadi. Terus dibiasakan baca. Dibaca ini atasnya ini. Jadi lihat heteroskedastisitas yang mana diputar atas bawah sampai 5 menit. Padahal di depan matanya ada. Hipotesisnya bilangnya apa? Putar lagi atas bawah ya padahal di depannya ada. Boleh yuk. Itu adalah berarti modelnya kita, common kita itu terbebas dari heteroskedastisitas. Sekarang cek autokorelasi. Nah, kalau cek autokorelasi time series itu beda dengan cek autokorelasi data panel. Karena autokorelasi itu hanya untuk data time series, cross section itu nggak pakai uji autokorelasi. Asumsi regresi ini mulai agak dibenahi ya. Jadi
Yang nulis skripsi itu mesti mau dia cross section, mau dia time series, data panel, pasti semuanya ada autokorelasi. Yang wajib pakai autokorelasi itu adalah time series, itu wajib. Data panel itu ada yang mengatakan harus pakai, ada yang mengatakan tidak pakai, ya sah-sah aja. Tinggal kamu pakai referensi yang mana kamu tuliskan. Nah, yang cross section ini tidak perlu pakai uji time series. Jadi kalau cross section ya cuma ada terus identitas, Gauss Markov-nya. Nah, kalau autokorelasi time series itu kan pakainya Godfrey kemarin, yaitu pakainya Estat B Godfrey. Kalau data panel nggak pakai Godfrey lagi, pakainya adalah XT serial. Cuma XT serial ini adalah komen eksternal dari Stata, maka kita perlu install. Ini sudah connect internet. Kita install dulu adalah SSC. XT serial. Akan muncul gini, muncul tidak? Sudah? Kalau sudah, kamu klik search XT serial yang biru ini, diklik, nanti akan diarahkan ke sini. Sama enggak? Terus kamu lihat yang tulisan biru, tulisannya ST0039. Ada? Nah, itu kamu klik yang tulisan biru ST0039. Sudah diklik? Akan diarahkan ke sini. Nah, pilih, kita akan mau install, berarti pilihnya adalah installation file. Yang kita mau install siapa? XT serial. Maka ini, klik here to install. Sudah diklik belum? Nah, kalau seperti ini berarti sudah terinstall. Balik ke dashboard utama. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang pengecekan autokorelasi caranya adalah kita pinjem fungsi regress. Regressnya diganti XT serial. XT serial. Kalau sudah enter aja. Sudah? Kalau sudah enter. Nah, kalau time series kan ujinya Godfrey namanya. Kalau ini namanya apa? Goldread Test for Autocorrelation in Panel Data. Nah, nolnya bilang apa? No first order autocorrelation. Atau ini tidak terjadi autokorelasi. Lihatnya P value. P value-nya signifikan atau lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Lebih dari apa? Karena lebih dari maka tidak Tolak artinya terbebas dari autokorelasi. Nah, kesimpulannya berarti model estimasi terbaik adalah common effect dengan model persamaan itu, dan dia sudah terbebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi.
kesimpulan yang diambil. Tapi tadi seperti yang dibilang awal, common effect itu dia punya asumsi bahwa nilai untuk setiap individu itu tidak terlalu beda jauh, maka dia diabaikan. Maka dia hanya membuat model itu. Tapi yang bisa menunjukkan kalau kamu meneliti itu lebih bagusnya gimana? Kesimpulannya itu dia masih general atau lebih spesifik? Apa bagusnya apa, general atau spesifik? Spesifik, karena kalau spesifik itu kamu tahunya ya sampai dalam-dalamnya. Beda kamu kenal si A hanya backgroundnya aja, beda sama kamu kenal keluarganya, adiknya, kakaknya, sifatnya lain. Lebih bagus yang mana? Kamu bisa mengatakan saya sudah seperti saudara dengan dia ketika hanya tahu namanya aja atau tahu backgroundnya. Background. Nah, kan baik kan, artinya ada next level gitu kan. Nah, itu adalah tadi kesimpulan yang dipakai. Sekarang pertanyaannya, tadi berdasarkan kalau penelitian kita lebih spesifik itu kan lebih bagus. Sedangkan yang bisa menggambarkan efek setiap individu itu kan modelnya bukan common, tapi apa? Tadi fixed effect kan yang bisa menggambarkan itu. Pertanyaannya, kalau model terbaiknya kita common effect, boleh nggak kita lakukan analisis juga untuk fixed effect? Boleh nggak? Untuk melihat efek individu biar kita penelitiannya lebih spesifik. Jawabannya adalah boleh, tapi perlu kamu tuliskan di dalam deskripsi bahwa model terbaiknya itu adalah common, hasilnya bla bla bla, tapi saya ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan model fixed effects. Nah, itu harus dikasih keterangan. Jangan tiba-tiba hasil uji estimasi terbaik common, tapi habis itu dilanjutkan dengan fixed effects tanpa ada keterangannya. Nah, itu yang salah. Makanya sepenting itu kita ngasih komentar, kita ngasih keterangan. Jadi kalau ada apa-apa silahkan kasih keterangan. Nah, makanya kita akan coba analisis untuk eksplorasi dengan menggunakan fixed effect model. Yaitu analisis fixed effect model itu melihat efek individu satu persatu dengan menggunakan variabel Gini. Variabel Gini-nya kita itu adalah siapa? Kabupaten, kota. Dami itu menambahkan apa? Huruf I di depan. Maka caranya pinjam lagi fungsi regress, tapi ditambahkan Dami di belakang. Kamu nanti. Real. Orang saya pikir regress ono ini regress unemployed tapi akhir-akhir ini sering baca berita tentang ini enggak? Iya. Banyak kasus apa itu? Iya, kasus pelecehan itu secara di sini ada enggak mas? dan itu ini ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa kasus seperti itu bisa dimanapun karena kita lihat bahwa ternyata nih pemahaman agama seseorang itu tidak punya korelasi positif terhadap akhlak seseorang. Bahwa orang yang agamanya tinggi, pengetahuannya hafal Al-Quran dan lain-lain, saya agak mendiskreditkan saya. Intinya kalau pemahaman agamanya tinggi itu belum tentu akhlaknya juga tinggi. Jadi sebenarnya kan harusnya dia korelasinya positif nih, jalannya bareng. Kalau pemahamannya dia bagus, maka dia juga bisa menyontohkannya, ambil itu cara hidupnya, ya ngambilnya dari pemahamannya dia kan.
harusnya begitu kan idealnya. Sayangnya kita lihat dari kasus ternyata nggak begitu, nggak ada korelasi positifnya. Begitu juga dengan tingginya ilmu pengetahuan seseorang. Yang banyak kasus itu kan di keluarga juga banyak, kemudian di lingkungan akademik juga banyak. Artinya bahkan ada yang levelnya sudah profesor dan lain-lain. Itu kan ilmunya sudah tinggi secara akademik, tapi ternyata akhlaknya juga tidak begitu. Artinya ilmu seseorang, kemudian apa itu ya nggak bisa korelasi positif sama akhlak seseorang. Maka kita nggak bisa nilai langsung itu orangnya oh dia itu profesor dan lain-lain. Oh ya betul juga. Nah, bicara ke yang kasus-kasus di lingkungan akademik, gini ya, dosen itu silakan posisikan sebagai orang tuamu, sama kayak di sekolah. Kamu ambilnya bapak dan ibu, berarti posisikan dosenmu itu dia sebagai orang tua. Kalau kamu dengan orang tuamu, kita kira-kira bahasamu beda nggak? Sopan ya. Nah, fenomena yang banyak sekarang terjadi itu adalah banyak yang menganggap bahwa dosen ketika friendly itu berarti temanmu. Enggak. Dosen itu bukan temanmu. Ya, beliau-beliau ini adalah orang tuamu. Ya, friendly bukan berarti friend. Ya. Makanya kamu harus menentukan, terutama yang entah perempuan, entah itu laki-laki, kamu harus posisikan kamu itu sebagai anak, beliau itu sebagai orang tua. Ketika proses percakapanmu, interaksimu itu melebihi batas, silakan dibatasi sendiri. Artinya kamu punya garis batas teritorialmu itu sendiri. Sehingga makanya kalau gunakan bahasa baku ketika kamu bicara dengan dosen, gunakan bahasa baku ketika kamu kirim pesan ke dosen. Ketika katakanlah ada dosen yang nakal, dia keluar dari teritorialmu, maka ya silakan di stop. Tinggal dia baik bapak, baik ibu, atau nggak usah dibalas juga nggak apa-apa. Itu makanya kamu harus menentukan nih, kamu itu batasnya harus sampai mana. Kalau kamu sudah menentukan batas, saya yakin yang bersangkutan tidak akan lanjut lebih jauh lagi. Karena orang kalau diabaikan, ya dia akan di stop. Beda kalau ada umpan, ya pasti diambil. Artinya kedua belah pihak ini ya punya wilayah masing-masing. Makanya kalau misal katakanlah alasannya saya takut diberi nilai E, saya takut dipersulit untuk pendidikan saya dan lain-lain karena dosen itu punya kuasa dan lain-lain. Itu alasan bisa. Biasakan kamu itu bersuara untuk kebenaranmu sendiri. Jadi biasakan kamu itu biasakan kamu ditindas sama orang lain. Kalau kamu selama kamu benar, silakan dilawan. Apapun itu, siapapun itu. Nah itu dosen. Pasti nanti ada jalan. Katakanlah itu dosen, kamu bisa lapor kok kamu yang perempuan, bisa lapor kok ke dekan yang bagian kemahasiswaan dan lain-lain. Selalu ada jalan keluar. Jadi jangan pernah takut selama kamu benar. Lawan aja kalau dia salah. Tapi kalau kamu salah ya kamu ngakut aja, jangan lawan ya. Jadi artinya kasus-kasus pelecehan seperti itu bisa terjadi karena ya kadang kita nggak punya batas dulu nih. Jadi kalau sudah melebihi batas ya silakan di stop aja, ya nggak usah diabaikan aja. Contoh paling sederhananya diabaikan. Kalau sudah tinggal dijawab. Kalau nggak mau kelihatan nggak sopan ya baik atau diblokir aja juga sekalian. Kalau butuh mepet-mepetnya ya lewat Kapolri, nggak usah lewat yang bersangkutan kan gitu. Jadi karena ini posisinya ya diri kamu sendiri setuju gitulah, ya kamu buatlah wilayah batasnya, termasuk dengan teman, dengan katakanlah kamu mungkin punya teman yang seumuran, ada teman yang sudah lanjut usia
dan lain-lain. Dan tidak semua orang tua itu ketika melihat anak-anak segini nih, ketika dia merasa akrab dan lain, dia mengatakan, oh, kamu seperti anakku. Tidak benar. Kadang ada orang tua dia apa itu bilangnya begitu, tapi cara pandangnya dia berbeda. Jadi harus dikasih batasnya sendiri. Kalau sudah action misal pegang lain-lain, silakan dikasih tahu bahwa saya tidak suka ini sudah tidak sesuai dan lain-lain, kasih tahu. Entah itu kalau bahasa halus nggak ngerti, silakan bahasa kasar juga nggak apa-apa. Itu kan untuk apa? Perlindungan kamu kan? Daripada kamu bisa dibelakang. Jadi mending saya dianggap gak sopan. Saya lebih mending dianggap tidak sopan, gak punya attitude, daripada dia yang salah semena-mena sama saya. Jadi saya lebih gitu. Saya nggak butuh pencitraan saya orangnya harus sopan santun lembut dan itu saya nggak perlu. Tapi selama yang saya lakukan itu benar, maka entah itu kamu orang tua, entah itu orang yang udah sepuh kemudian punya jabatan tinggi, kalau salah ya salah aja gitu. Itu ya, jadi dibiasakan jangan terlalu rendah diri. Kamu harus punya harga diri. Rendah diri sama rendah hati itu maknanya beda. Rendah hati ya berarti kamu kalau lihat seseorang itu jangan apa lihatnya bahwa gini, artinya ngece. Berarti itu kamu bukan rendah hati, rendah tinggi hati gitu. Tapi kalau rendah hati itu ya kamu dengan siapapun ya sopan, baik dan lain-lain ngomongnya. Melihat seseorang itu artinya dia cara melihatnya itu bukan yang merendahkan, bukan ya apa ya melihat dengan sebelah mata dan lain-lain. Jadi beda ya. Jadi silakan yang bisa menjaga harga dirimu ya siapa? Ya kamu sendiri, bukan orang lain. Benteng-bentengnya, batas-batasnya itu silakan mulai dibuat. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Tadi fixed effects itu kan kelebihannya dia lebih spesifik dalam interpretasi karena bisa melihat efek untuk setiap individu. Nah, maksudnya apa ini? Oh, ternyata yang menyumbangkan GDP based on unemployed yang pengaruhnya signifikan terhadap poverty untuk Kabupaten Banyumas itu dia pengaruhnya signifikan nggak? Tidak signifikan. Pengaruhnya positif atau negatif? Positif. Kira-kira yang mendekati signifikan, pengaruhnya signifikan berarti yang pengaruhnya yang paling kecil. Yang mendekati berapa? Yang paling kecil value paling kecil. Nah, ini berarti karena semuanya ini tidak signifikan ya. Nah, maka kita cukup lihat aja yang mendekati signifikan siapa? Ternyata adalah brokat. Dengan pengaruhnya positif atau negatif? Sedangkan yang pengaruhnya paling tidak signifikan, berarti nilainya yang paling besar. Jadi ini tuh Wonogiri dengan pengaruhnya positif atau negatif? Positif dengan nilai koefisien regresinya adalah 0,0095. Nah itu kita bisa lihat analisis baik kabupaten kota masing-masing nilainya itu berapa, koefisien regresinya berapa, pengaruhnya signifikan atau tidak. Kalau tadi kita hanya pakai common effect, di sini kan nggak ada keterangan untuk setiap kabupaten kota, tapi dia melihat variabel independen secara umum, tidak lihat by individu atau by brand yang
statis, ada yang modelnya sambil tak.